Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut dalam kasusnya Jessica Wongso. Nah, ini ada sebuah video yang lagi membahas tentang info terbaru dari kasusnya Jessica Wongso, yaitu kasusnya cyanida ya guys ya. Nah, videonya seperti apa? Kita lihat guys, baru kita komentar. Jessica Wongso bebas, mantap. Auto Jess, nih gue kasih tahu nih ya. Yang pertama nih, lo harus bikin tren. Aku bisa Yura, coba lo bikin. Aku bisa Yura keluar dari jeruji besi, akhirnya aku bebas Yura gitu. Coba dah lo cobain. Karena selama ini kita ngadunya sama Yura, Jess. Padahal ada Allah. Yang Siapa sih kedua, Yura? lo harus bikin tren. Jess Kim di mana nih? Ya siapa tahu nih Jess ya, lu beneran dikasih duit sama negara ganti kerugian lu nih. Kalau misalnya lu ternyata bukan pelakunya, kan lumayan tuh, ya kan? Menang banyak loh, bagi dikit gua. Yang ketiga nih Jess, selama ini tuh yang bisa memahami netizen cuman Kagem. Lu mampir dah ke akunnya Kagem, biar dikasih paham. Nih yang keempat nih Jess ya, lu tahu nggak sih di dunia itu ada geng ya, namanya geng Mundurwir. Gue perhatiin ya, dari dulu mundur-mundur tapi nggak mundur-mundur, malah makin maju. Coba dah lu silaturahmi nih ke geng Mundurwir ya, terus lu ajak ngopi dah, paten. Nah ini yang terakhir ya, padahal mah masih banyak, cuman biarin netizen yang lain yang ngasih tahu lu, capek gua. Yang kelima nih Jess, kita punya diva baru, namanya Ibu Owner Loli Cafe. Oh my god. Itu dia konsernya di mana-mana Jess, fansnya dia juga banyak itu. Minimal nih ya Jess ya, minimal lu harus nyobain satu kali seumur hidup konsernya Ibu Owner oleh Cafe. Oh my god, namanya Coachella. Nah jadi itu Jess, selama ini kan lu kagak tahu ya. Deh ya Jessica, segitu aja, ntar lu gumoh kalau dikasih tahu semuanya. Jessica bebas. Lalu siapakah pelaku sebenarnya? Ya tetap Jessica lah pelakunya. Jadi Tahu dari mana itu itu Jessica? Smart people. Jessica itu dapat yang namanya bebas bersyarat. Jadi sesuai aturan hukum di Indonesia, seseorang yang dihukum penjara dapat bebas dengan syarat sudah menjalani 2/3 masa dari masa hukuman, berkelakuan baik selama di penjara, dan seterusnya. Yang mungkin aja selama di penjara ini Jessica tuh berkelakuan baik sesama tahanan, rajin membaca, gemar menabung, sayang orang tua, rajin dandan, ya nggak tahu lah. Satu yang penting di sini, jangankan Jessica yang terbukti melakukan pembunuhan satu orang, pelaku teroris bom Bali tahun 2002 yang korbannya ratusan orang pun sama dapat bebas bersyarat walaupun belum selesai masa hukumannya. Begitu juga dengan napi narkoba, napi korupsi, napi kasus judi, dan seterusnya. Ya inilah aturan yang berlaku di Republik kita ini. Yang penting berkelakuan baik. Nah terus kalau teman-teman tanya siapa pelakunya, ya buat gua di tahun 2024 ini tetap Jessica lah pelakunya. Gue bukan kayak teman-teman TikTok yang FOMO sama kasus Jessica gara-gara film Netflix. Gue emang ikutin semua persidangannya. Kemarin-kemarin juga ada yang komen suruh baca putusan sidang. Lah justru gue udah baca, makanya gue tambah yakin kalau Jessica ini memang pelakunya. Teman-teman lihatlah di PT gue sebelum-sebelumnya. Di sana ada poin-poin kenapa gue yakin 1000% Jessica ini pelakunya. Oh gitu. Nanti kalau ternyata terbukti gimana Bapak? Kalau seandainya Bapak ya pesanin kopi buat temen Bapak gitu ya, terus tiba-tiba kejang-kejang seperti Mirna, gimana? Terus Bapak bakal gini, kayak si Jessica kan gitu ya, dia takut gitu, bingung kok kenapa gitu. Aku yang pesan kopi tiba-tiba teman kita kejang-kejang seperti itu kan. Yo ada apa? Pasti kan kita yang disalahkan gitu loh guys. Mungkin Bapak ini belum merasakan seperti itu. Nanti jangan sampai nanti kena karma juga loh Pak lah. Kalau kita kan belum terbukti. Emang Bapak siapa? Polisi. Emang Bapak siapa? Nih apa? Ya pokoknya Bapak ini jangan terlalu dulu lah kalau belum ada buktinya ya guys ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jessica mengaku dipaksa untuk meracun Mirna oleh Kombes Krisnamurti yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya Selfie. Dia masuk ke Selfie, lalu dia bilang, ayo saya ngomong gitu kan, ya udah saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan. Lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja tiket penjaga.
Farisnya bilang, duduk ya kalian di situ liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Waduh, salah satu yang dibahas adalah Jessica yang mengatakan dirinya diminta mengakui perbuatan tersebut. Wow, emang ya nggak di kasus Jessica, nggak di kasusnya Vina ya. Kasusnya Vina juga kan para pidana pun disuruh mengaku walaupun gitu ya mereka bukan pelakunya gitu ya guys ya, diduga bukan pelakunya gitu ya. Nah, kalau seandainya jadi mereka juga, kita pasti dalam kondisi yang seperti itu pasti disuruh ngaku walaupun kita nggak ini ya guys ya. Gimana pendapat kalian kalau disuruh ngaku? Kalau disiksa juga ngeri juga ya, apalagi kalau berurusan dengan ladusing ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, saya memang sengaja untuk meminta tidak disumpah. Mengapa saya meminta untuk tidak disumpah? Pak Edi kan sumpah katanya. Saya katakan bahwa ketika kita ditanyain dalam suatu berita acara pemeriksaan, ini kan penyidikan masih berjalan terus, sehingga jawaban kita sebatas pada bukti yang disodorkan oleh penyidik. Mantan Hakim Asep Iwan Irawan yang akrab disapa Kang Asep adalah pakar hukum pidana yang 8 tahun silam paling vokal, menyatakan Jessica tidak bersalah dan harus dibebaskan. Pasalnya, tidak ada satu bukti pun yang terungkap di persidangan jika Jessica adalah pelakunya. Gitu kan, karena seharusnya tidak ada satu bukti material pun yang membuktikan bahwa Jessica membunuh. Bahwa seharusnya Jessica bebas sejak awal. Jessica dihukum karena desakan-desakan pihak tertentu. Tapi karena ada kepentingan tertentu, karena ada paksaan tertentu, atau sekarang orang mengenalnya rekayasa. Kini, setelah Jessica mendapat kebebasan bersyarat, Kang Asep tegas menyatakan peninjauan kembali harus tetap dilakukan kuasa hukum Jessica demi kasus-kasus pengadilan sesat di negeri ini tidak terulang lagi. PK-nya penting untuk apa? Bahwa saya tidak bersalah. Itu hanya peradilan sesatlah yang menghukum dia. Jangan sampai peradilan sesat sangkan kata ini terulang gitu. Waduh. Ini adalah orang yang merekomendasikan tempat ya pada saat itu ya. Ini orangnya temennya si Mirna ya. Kita lihat lagi. Terus ini yang punya botol cyanida. Kok bisa sih bapaknya Mirna punya botolnya? Enak. Kita lanjut lagi. Ini yang ngeracik fixnya. Waduh, kok harusnya dia kena dong. Kita lanjut lagi. Ini yang antar ke TKP. Katanya sekarang ini mana nih suaminya Mirna ya? Kok nggak ada kabar? Kabur lagi kah? Kita lanjut lagi. Terus kita Terus Jessica gimana nih tanya? Lanjut di video selanjutnya kita lihat guys. Balik. Berarti orang yang bersalah bisa tidak dihukum. Fatal. Rusak. Percaya sama gua. Gini. Inisiasi surat tersebut, kalau gua kasih tahu, memang Jessica itu kan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh advokat. Itu keinginan dia, bukan inisiasi gua. Harus gua klarifikasi dulu, harus gua tekankan dulu. Cuman bagaimana cara Jessica menyampaikan dari dalam lapas ke luar? Nggak bisa kan? Caranya bagaimana? Akhirnya gua punya ide, tulis surat aja, lalu dibacakan oleh orang terdekat Jessica di situ. Siapa? Ya Bang Bostam. Karena Bang Bostam yang memang sejak awal mengikuti perkara tersebut. Itu aja sih sebenarnya. Nah kalau ibunya, memang ibunya juga berniat untuk mengucapkan terima kasih. Udah saya heboh ini, ibunya, ya itulah. Artinya orang seperti Jessica dan ibunya, orang yang penuh perasaan, penuh hati, penuh pengertian, mungkin nggak? Itu kembali lagi pertanyaan gua. Kita berimajinasi, mungkin nggak orang begitu, orang selembut itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kalau gua jadi bapaknya Mirna tuh, jadi Edi Darmawan Salihin, atau jadi pejabat-pejabat terkait lah, ngapain ditentang urusan kayak gitu? Ngapain Bang Otto dilawan-lawan? Ngapain kita yang bersuara itu dicoba untuk dibungkam? Coba pertanyaan gua. Harus ya, Bang Otto kan sudah bersuara nih berkali-kali, kuasa hukum sudah bersuara berkali-kali bahwa kami ini sedang mengumpulkan novum. Ini bukan Jessica, kami yakin. Harusnya kalau gua jadi bapaknya Mirna atau jadi pejabat terkait, apa yang gua lakukan? Gua samperin Bang Otto. Kalau gua jadi bapaknya Mirna, gua sampaikan, itu yang gua mau. Buktikan, cari. Kita cari sama-sama. Kalau memang ketemu itu orang, wah, gimana caranya gua bikin dia lebih parah dari Jessica. Betul gak? Itu poinnya. Pejabat terkait juga sama. Apalagi dia penegak hukum misalnya pejabat tersebut.
namanya penegak hukum, mau itu sudah ingkrah atau tidak ingkrah atau belum ingkrah, jangan pula ngomong di sosial media, oh ini sudah ingkrah, udah selesai, jangan cari arena lain. Nggak boleh itu. Jika ada novum baru, harusnya dia sebagai penyidik harus sangat kejar itu barang. Dia harus benar-benar mendekati satu pembuktian. Dia harus datang ke Bang Oto, Bang, ini sebenarnya masalahnya apa? Bener ya? Ternyata ada yang begini ya? Ayo kita buktikan sama-sama, kita ungkap, Bang. Malah itu keren, itu baru penegakan hukum. Bukan malah orang punya novum, orang ingin buka perkara tersebut, malah dihalang-halangin. Iya, seakan-akan, udah terlanjur nih, ya sudahlah, ntar gua malu, gitu kan, seakan-akan begitu kan. Nggak apa-apa, ini gua omongin nggak apa-apa, gua tanggung jawab sama seluruh omongan gua. Tayangan nih, jangan dipotong-potong. Setelah melihat video ini, gimana pendapat kalian? Apakah kalian lebih percaya Jessica adalah pembunuhnya atau bukan, guys? Wah, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, guys ya. Aduh, ini kan belum ada bukti kenapa kalian bisa ini ya. Bisa saja direkayasa. Apalagi ini ada sangkut pautnya dengan Krisnamurti. Yuk, sekian dulu videonya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian selalu. See you, guys.